Semoga Tuhan memberi kita damai, pace ebede. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang baik, kali ini saya ingin mengajak kita untuk kembali mengingat apa yang sudah kita bahas. Kita sudah membahas tentang pemahaman akan doa rosario dan peristiwa-peristiwa yang kita kenang selama doa rosario, yang bisa kita lihat dalam buku kita Puji Syukur nomor 213. Kita juga sudah membahas tentang bulan Oktober sebagai bulan rosario dalam gereja kita. Jika bulan Mei adalah bulan Maria, maka dalam gereja kita bulan Oktober adalah bulan rosario. Kita tentu ingat bahwa ada banyak alasan yang membuat gereja menetapkannya sebagai bulan rosario. Namun alasan yang paling sering dikemukakan adalah peristiwa mukjizat pada pertempuran di Lepanto. Yang ketiga adalah kita juga sudah membahas tentang penampakan-penampakan Bunda Maria. Bunda Maria beberapa kali menampakkan dirinya di beberapa tempat. Namun tidak semua diakui oleh gereja. Setidaknya ada 3 peristiwa penampakan Bunda Maria yang diakui gereja dan terkenal. Kita sudah membahas tentang penampakan di Fatima, Portugal, di Lourdes, Prancis, dan penampakan Bunda Maria Guadalupe di Meksiko. Dalam setiap penampakan, Bunda Maria menyampaikan pesan, yaitu agar doa rosario semakin digiatkan demi perdamaian dunia dan demi pertobatan orang-orang berdosa. Kita juga sudah membahas tentang memahami dan merenungkan doa rosario. Menurut Paulus ke-6, seluruh rangkaian doa rosario yang kita ucapkan, mulai dari aku percaya, Bapa kami, Salam Maria, kemuliaan, itu disebut sebagai tubuh rosario. Sedangkan permenungan kita tentang Yesus Kristus selama berdoa rosario adalah jiwa rosario. Karena itu penting bagi kita untuk hening sejenak merenungkan peristiwa-peristiwa Yesus yang kita kenangkan ketika dalam berdoa rosario, agar kita memiliki jiwa rosario. Walaupun faktanya ada banyak orang yang menjadikan rosario sebagai doa sehari-hari. Entah itu doa yang diucapkan sambil bekerja, sebelum tidur, dan lain-lain, yang membuat kita kadang hanya punya tubuh rosarionya saja. Tapi itu pun sudah sesuatu. Yang penting dengan berdoa rosario, kita bisa terbantu untuk tetap merasa dekat dengan Tuhan di segala situasi. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang baik, saya tidak akan bertanya kepada kita, sudah sejauh mana pemahaman kita akan doa rosario. Saya juga tidak akan bertanya apakah kita sudah mengingat semua pembahasan tadi. Tidak. Saya ingin mengajak kita untuk bertanya pada diri sendiri. Sudah berapa kali saya berdoa rosario selama bulan rosario ini? Entah itu sendiri atau bersama keluarga. Apakah rosario hanya saya gunakan sebagai hiasan atau aksesoris semata? Bulan rosario akan berakhir beberapa hari lagi. Jika biasanya kita menghadiri pembukaan dan penutupan bulan rosario di paroki kita atau di tempat-tempat lain, kali ini kita hanya bisa mengadakannya di rumah masing-masing. Namun bukan berarti dengan berakhirnya bulan rosario, maka kita tidak bisa lagi berdoa rosario. Kita tetap bisa dan diharapkan tetap berdoa rosario demi perdamaian dunia, demi pertobatan orang-orang berdosa, dan khususnya demi berakhirnya pandemi COVID-19 ini. Semoga kita semakin sering dan semangat untuk berdoa rosario. Semoga Tuhan memberi kita damai, pace ebene. Umumnya, setiap orang mendambakan zona nyaman. Hidup beserba berkecukupan, harta melimpah, punya kuasa, dan terkenal. Dan ketika zona nyaman itu diusik, segala cara akan dibuat untuk mengembalikannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang baik, Injil yang kita dengar hari ini menggambarkan situasi Yesus yang diancam oleh Herodes, sehingga Yesus diminta untuk pergi. Herodes merasa terancam dengan kehadiran Yesus yang semakin disukai oleh banyak orang. Tetapi Yesus tidak takut. Ia tetap berkarya karena cinta dan demi kebenaran yang sejati.
Yesus juga tidak gentar untuk melanjutkan perjalanannya menuju Yerusalem, tempat di mana ia akan dibunuh oleh kaumnya sendiri yang ia cintai. Saya ingin mengajak kita untuk bercermin dari 3 tokoh ini, Herodes, orang-orang di Yerusalem, dan Yesus sendiri. Kita bisa bercermin dari Herodes. Apakah kita juga harus menipu, bersikap licik, dan sampai mengorbankan orang lain ketika kita merasa bahwa zona nyaman kita terusik? Bukankah sebagai pengikut Yesus, kita harus bisa saling menolong? Kita juga bisa bercermin dari orang-orang di Yerusalem. Yerusalem adalah kota yang banyak anugerah, khususnya di bidang keagamaan. Namun mereka tidak memandangnya sebagai anugerah. Mereka malah menutup diri terhadap anugerah itu sendiri, yaitu Yesus Kristus yang sebenarnya adalah Mesias yang mereka tunggu-tunggu selama ini. Karena sikap dan cara hidup Yesus yang malah mengusik zona nyaman mereka menutup diri. Mereka tidak mau bertobat dari kesalahan dan dosa mereka, yang bagi mereka itulah zona nyaman bagi mereka. Dan akhirnya Yesus sendiri mengajarkan kita untuk tetap setia pada iman dan perbuatan kita yang lahir dari iman kita. Yesus tidak takut dengan ancaman kepadanya. Ia tetap berkarya menyatakan cinta dan keselamatan. Semoga kita semua tetap berpegang pada iman kita dan menunjukkannya dalam sikap dan perbuatan kita. Sama seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam bacaan pertama hari ini. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Mari kita membuka mata kita untuk melihat orang-orang di sekitar kita yang sungguh membutuhkan uluran tangan kita, khususnya di masa pandemik ini. Semoga Tuhan memberi kita damai. Pace e bene.